Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanu fid din, a'azakumullah. Pada malam ini kajian kita fokuskan kepada tarhib Ramadan. Persiapan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa ahlan jaa sahrus siyam bil barakat, fa akrim bihi min zairin huwa atin," kata Nabi. Ramadan akan datang menjumpaimu. Berapa hari lagi? 10 hari ya. Kata Nabi, Ramadan akan datang menjumpaimu. Siapa Ramadan? Sayyidus syuhur, penghulu bulan. Ramadan itu rajanya bulan, kata Nabi. Penghulu bulan. Bukan kita menemui dia, tidak. Tapi dia menjumpai kita. Masya Allah, ini ungkapan yang luar biasa ini. Berarti siap tidak siap, rela nggak rela, suka nggak suka, Ramadan pasti tiba. Walaupun COVID belum hilang, Ramadan tak terhalang datang. Ya, penghalang Ramadan hanya kiamat. Mau gempa kah, mau longsor kah, mau kebakaran kah, mau tawuran kah, mau kacau balau kah, yang Ramadan pasti datang. Itu kata Nabi. Pasti datang. Seperti datangnya ajal menjumpai kita. Kita nggak usah jemput ajal, ajal pasti menjumpai kita. Betul nggak Pak? Nah, begitu Ramadan. Jadi Ramadan kata Nabi, Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu bulan, yang sebentar lagi akan datang menjumpaimu. Karena dia penghulu bulan, Nabi perintah kita untuk apa? Famarhaban bihi wa ahlan jaa. Sambutlah kedatangannya. Sambut kedatangannya dengan senang hati, gembira, penuh harapan. Sahrus siyam, di bulan itu diwajibkan kepadamu berpuasa. Min zairin huwa atin. Ramadan itu laksana tamu, turis yang datang bil barokat, membawa keberkahan. Datang tanpa diundang, tamu kehormatan, membawa keberkahan. Untuk itu, kalau kita tahu manfaat Ramadan, kalau kita tahu dan paham fungsi Ramadan tiba, maka kita bahagia, senang, berharap yang luar biasa. Makanya kata Nabi, sambut kedatangannya. Ucapkan kepadanya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penghulu bulan, membawa keberkatan. Dia tamu tadi undang, tapi memberikan kebaikan kepada kita. Dalam Islam, ada beberapa keutamaan Ramadan. Makanya disambut, dimuliakan, dihormati. Ramadan punya beberapa keutamaan. Setidaknya
ada 6 keutamaan Ramadan itu. Itu minimal itu. Pertama, kalau dia datang, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Dibelenggulah syaitan-syaitan. Itu kata Nabi. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1899. Hadis ini dari Abu Hurairah. Juga tercantum di hadis sahih Muslim. Hadis Muslim nomor 1079. Berarti hadisnya Bukhari Muslim. Bersanad kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin," kata Nabi. Kalau Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Ada yang menafsirkan, pintu surga dibuka, pintu kebaikan terbuka lebar. Pintu neraka tertutup, pintu keburukan dikunci, ditutup. Syaitan dibelenggu. Artinya, Allah perintahkan ke malaikat untuk membelenggu syaitan sehingga tidak bisa beraktivitas. Ya. Makanya ketika Ramadan tiba, Pak, syaitan tuh Allah ikat. Allah ikat dia. Terus kalau diikat, bagaimana kita? Apa kita tidak bisa berbuat jahat? Oh, masih bisa. Masih ada potensi lain, namanya hawa nafsu. Syaitonnya diikat, syaiton dibelenggu, tidak bisa bekerja lagi untuk menggoda kita, tapi masih ada satu lagi, hawa nafsu kita. Makanya puasalah untuk mengikat hawa nafsu. Allah mengikat syaitan, puasa kita mengikat hawa nafsu supaya benar selama Ramadan. Itu tujuan Nabi. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kalau Ramadan tiba, dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu Nabi sebut dengan bulan raya. Jadi Pak, kita punya bulan raya Pak. Selama ini kita kan hanya mengatakan 2 hari raya. Idul Fitri sama Idul Adha. Ini hari raya. Betul. Tapi Nabi katakan, kita punya 2 bulan raya. Ya. Hadisnya, dalilnya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1912. Dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1089. Hadis ini dari Abu Bakrah. Kata Nabi, syahrani la yanqusani syahra idin Ramadan wa Zulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak dikurangi nilai ibadah kita. Justru dilipat gandakan pahalanya. Apapun kebaikan kita selama Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Makanya ada 2 bulan raya, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Di Ramadan itu, Zulhijjah itu kata Nabi bulan raya. Fungsinya apa? Dilipat gandakan nilai ibadah kita. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Tidak dikurangi sedikit pun. Itulah manfaatnya Ramadan datang menjumpai kita. Yang ketiga, Ramadan itu adalah bulan penghapusan dosa. Bulan penghapusan dosa, itu Ramadan. Ini tercantum dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim
nomor 233. Dari Abu Hurairah. Kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Kata Nabi, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu, Jumat yang kita maksimalkan untuk beribadah, Ramadan yang kita fullkan untuk mendekati Allah. Yang 3 ini, salat 5 waktu, salat Jumat, terus Ramadan. Yang 3 ini kata Nabi, mukaffarat, penghapus dosa. Masya Allah. Ternyata salat itu Pak, yang kita kerjakan tiap waktu ini, penghapus dosa. Penggugur maksiat. Itu fungsinya salat. Termasuk Jumatan yang kita laksanakan. Itu penghapus dosa. Ramadan yang kita gerakkan untuk beribadah kepada Allah. Itu merupakan penghapusan dosa. Mukaffarat kata Nabi. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat. Yang keempat, Nabi menyebut Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini dalilnya Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatin min huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan pembeda yang hak dan yang batil. Quran itu, petunjuk itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Itu kemuliaannya yang keempat. Itu keempat. Yang kelima, secara arti Pak, Ramadan berarti pembakaran. Itu Ramadan. Apa artinya? Pembakaran. Apa yang dibakarnya? Pertama, dosa-dosa yang dibakarnya, yang dileburnya, yang dimusnahkannya. Yang kedua apa? Apa yang dibakarnya? Ayo. Hah? Lemak-lemak di tubuh kita yang berlebihan. Yang obesitas, yang gemuk. Ya, yang banyak lemak, Pak. Itu Ramadan tiba membakar lemak. Kalau kita memfungsikan Ramadan dengan berpuasa. Ya. Ramadan itu pembakaran artinya. Terbakar dosa, terbakar lemak kalau kita berpuasa. Makanya ruhnya Ramadan adalah puasa. Siam turuhnya. Siam itu. Ruh Ramadan itu. Ya. Jadi Ramadan berarti pembakaran dosa. Juga membakar lemak-lemak di tubuh kita. Menjadi kita tuh sehat. Itu keempat. Yang kelima. Yang keenam. Saya cenderung mengatakan tanpa dalil ini. Qurannya nggak ada, hadis nggak ada. Tapi hasil penelitian. Hasil dari survei ke lapangan. Ramadan tiba, itu pertanda penghasilan akan meningkat. Nah, nggak tahu nih masa corona ini. Biasanya Pak, pedagang itu 11 bulan menghabiskan Ramadan, masa menuai biasanya itu. Itu biasanya. Harapan pedagang itu Pak, Ramadan Pak, harapannya Pak. Ya, Ramadan itu bulan melimpah ruah harta itu. Ya, panen bagi pedagang itu. Itu Ramadan. Ekonomi naik. Bahkan kota infak di masjid, musola juga naik biasanya. Betul nggak Pak? Coba cek nanti. Kalau biasa kan Jumatan paling-palingnya kota amal. Tapi kalau Ramadan, tiap hari diumumkan tuh, malam ini sekian, besok sekian.
Itu hanya di Ramadan adanya, Pak. Di Ramadan adanya. Berarti Ramadan bulan peningkatan ekonomi sebenarnya. Itu Ramadan. Ya, panen Pak Ramadan itu. Ya. Makanya inilah 6 minimal itu. 6 macam minimal keutamaan Ramadan yang harus disambut kedatangannya. Yang harus bahagia kita kalau dia datang. Apa tadi yang pertama apa tadi? Rekam enggak semua? Apa tadi? Yang pertama, kalau Ramadan tiba, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Kedua apa tadi? Kedua, Ramadan adalah bulan raya. Fungsinya apa fungsinya? Bulan dilipat gandakan nilai ibadah kita. Ibadah kita dilipat gandakan nilainya. Bapak berpuasa di Ramadan tidak sama dengan berpuasa di lain Ramadan. Beda nilainya. Kita sholat duha di Ramadan, nilainya berlebih dibandingkan dengan bulan yang lain. Kita berinfak pun begitu. Dilipat gandakan nilai ibadah kita. Disebut dengan bulan raya namanya. Itu ketiga. Yang keempat, Ramadan. Apa tadi? Penghapus dosa. Ya, mukaffarat. Yang kelima, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang keenam, Ramadan sebagai pembakar dosa. Pembakar apa lagi? Lemak, biar kurus ya. Ya, biar yang gemuk-gemuk tuh ya kurang kurang gemuknya sehingga lemak-lemak tu yang berbahaya itu akan sirna dibakarnya. Kok bisa Ustadz? Karena kita puasa, perut kosong, nggak ada makanan, nggak ada minuman, sementara mesin kita jalan terus kan? Jalan terus, menggiling terus. Yang digiling makanan tidak ada, air pun tidak ada, akhirnya apa? Lemak itulah yang dihabiskannya. Sama kalau Bapak punya mobil, kalau bensinnya kosong Pak, bensin kosong, mesin jalan terus, gimana kira? Itu bisa rusak itu mesinnya, kenapa? Dia hidup terus kan panas kan? Panas. Sehingga kerak itu keluar itu Pak, kerak itu keluar itu. Coba kalau Bapak telat mengasih bensin itu, kalau sampai habis betul Pak, sampai nol, sampai habis bensinnya itu kerak keluar tuh Pak, keluar keraknya. Keraknya itu keluar itu. Karat itu keluar karatnya itu. Itu apa? Itu bisa merusak mesin itu. Bahaya. Makanya kata ahli mekanik, ya, sebelum bensin habis, tambah. Jangan sampai kering katanya. Bisa merusak mesin katanya. Ya kalau kita lagi puasa, makan tidak masuk, minum nggak ada air. Sementara mesin kita jalan terus. Kayaknya panas kan? Panas. Makanya hawa orang puasa tuh nggak enak kan, nggak sedap kan Pak? Bau mulutnya apa bau mulutnya? Enak nggak bau mulutnya? Enak Ustaz, bau kasturi. Ya itu bukan itu. Enak bau kasturi bukan bau mulutnya, bukan. Bukan itu Pak. Nilainya seperti kasturi. Harum di mata Allah. Bukan baunya ya enak. Coba dicium nanti, enak baunya orang puasa itu? Nggak ada enak itu Pak. Ya. Kenapa? Karena panas di dalam Pak. Di dalam itu panas. Mesin menggiling terus. Yang digiling nggak ada makanan, nggak ada minuman. Akhirnya hawanya keluar. Nggak enak itu. Hawanya itu nggak enak. Bikin bau mulut. Ya, karena itu dihabiskan, dibakarnya itu. Lemak-lemak dibakar kikis. Kita kurus jadi Pak. Sehat jadinya. Begitu. Itulah di antara keutamaan Ramadan berdasarkan Qurankah, hadiskah, atau tim ahli kesehatankah, atau tim ahli ekonomikah. Makanya Ramadan datang membawa keberkahan untuk kita. Untuk itu sambutlah kedatangannya. Dan manfaat ini akan kita jumpai kalau kita fullkan Ramadan dengan peribadatan. Ya, fullkan dengan peribadatan. Jangan Ramadan tiba kita masih lalai. Ya, kurang ibadah. Fungsi Ramadan enggak berkesan. Tapi kalau kita fullkan untuk peribadatan, maka Ramadan betul-betul memberikan kepada kita manfaat yang banyak.
Yang 6 tadi kita dapatkan insyaallah. Yang penting berbuatlah yang terbaik di bulan Ramadan. Sebenarnya saya merangkum ya, ada 4 amal saja di Ramadan yang perlu kita tingkatkan. Kita cermati, kita teliti. Jangan sampai itu kita abaikan yang 4 itu. 4 sebenarnya. Apa itu? Pertama, puasa di siang hari. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Siam. Apa itu siam? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan merusak nilai puasa. Yang membatalkan itu banyak, yang merusak itu banyak. Tahan diri. Termasuk kemampuan kita mengendalikan nafsu, syahwat, emosi, kendalikan pandangan, kendalikan ucapan mulut, kendalikan kemana kita melangkah, kendalikan apa yang kita tulis, yang kita pegang, kendalikan yang kita kerjakan. Intinya, seluruh organ tubuh terkendali. Itu yang puasa, Pak. Itu yang puasa itu. Tapi kalau hanya makan, minum saja terkendali, itu anak kecil juga bisa kok. Juga bisa. Makanya Nabi minta sama kita apa? Puasa yang benar itu orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang merusak nilai puasa. Lapar, tahan. Haus, tahan. Mata, kendalikan. Jangan perutnya puasa, matanya tidak puasa. Melihat apa saja. Ya. Mata puasa, hidung tidak puasa. Hidung puasa, mulut tidak puasa. Ucapan kotor, bohong, dusta, tetap dilaksanakan. Yang puasa perut, tapi mulutnya tidak puasa. Pemikiran, hal-hal negatif, puasakan pemikirannya. Hati dari sifat tercela, puasakan. Berat nggak Pak? Puasa yang sebenarnya itu berat, bukan ringan. Berat Pak. Kenapa? Karena untuk mengendalikan diri itu nggak gampang itu. Tapi kalau hanya tahan lapar, tahan haus itu ringan. Tapi puasa yang mengandung manfaat ini adalah puasa yang mampu mengendalikan diri kita. Kendalikan lahir dan batin. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tingkatkan. Yang kedua, begitu maghrib masuk, waktu berbuka tiba, sudahkah kita berbuka mengikuti Nabi? Nah, ini perlu dicermati. Ya, mungkin sebelumnya oleh ustaz lain telah diuraikan fikihnya Ramadan. Tapi nggak apa-apa. Saya ulang sepintas saja ya. Semoga nanti sama uraiannya. Kalau berbeda uraiannya silakan nanti diskusi. Kita tanya jawab. Ya. Nah, begitu waktu maghrib tiba, waktu berbuka datang, Nabi menganjurkan ke keluarganya dan umatnya. Sebelum azan dikumandangkan, sebelum maghrib tiba, kita duduk di depan hidangan Pak. Itu sunnahnya itu. Bukan ngabuburit, bukan. Bukan kita main-main jalan, lihat pemandangan indah. Nanti begitu azan baru lari pulang kan? Tidak begitu, tidak. Nabi sunnahkan begitu mau berbuka Pak, duduk di depan hidangan. Itu sunnahnya. Ya, duduk di depan hidangan, doakan hidangan itu, doakan. Ya Allah, semoga Engkau berkahi makanan ini ya Allah. Minum ini ya Allah, so, tolong berkahi ya Allah. Makanan, minum ini berkahi ya Allah. Doakan. Dan doalah sama Allah. Itu merupakan waktu yang ijabah berdoa itu Pak. Detik-detik menjelang berbuka itu Pak, ijabah berdoa. Doa. Doalah. Terserah doa apa aja. Kebaikan agama kita, dunia kita, akhir kita, doakan saja. Nah, begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacalah Bismillah. Hadis Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah. Baca Bismillah. Bismillah. Nabi enggak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, enggak pernah. Nabi baca Bismillah. Bismillah di hadis sahihnya.
Setelah itu Nabi berbuka dengan rutop kalau ada. Apa tuh rutop? Apa rutop? Korma basah ya. Rutop. Kenapa? Tim peneliti mengatakan di rutop itu ada zat yang mampu menyembuhkan penyakit mah. Zat yang mampu ya membaguskan pencernaan kita. Luar biasa rutop itu, Pak. Sama dengan gorengan? Tidak sama. Tidak sama dengan gorengan, Pak. Tapi Nabi nyuruh rutop bukan karena di Mekah ada rutop. Di Mekah apa aja ada semua. Buah-buahan lengkap di Mekah, Pak. Buah-buahan lengkap semua. Buah-buahan, gorengan, ayam panggang, ayam bakar, ada semua kok di sana. Nabi nyuruh apa? Rutop, bukan korma kering lagi. Bukan korma ajwa. Yang mahal itu apa? Ajwa yang mahal, Pak. Korma Nabi itu mahal tuh. Tapi Nabi nyuruh apa? Nabi nyuruh rutop. Kenapa? Nah, tim ahli meneliti. Ternyata di rutop itu ada zat yang tidak terkandung di korma-korma yang lain. Masya Allah. Kalau itu enggak punya, boleh pakai korma yang kering. Terserah. Mau namanya ajwa, mau syafawi, mau sukari, terserah namanya itu. Terserah namanya. Kalau enggak ada yang rutop, boleh yang kering, kata Nabi. Ya, boleh yang kering. Wah, itu enggak ada pula Ustaz. Ya, kolak pun jadi. Terserah apa ada aja. Gorengan silakan. Cuma menurut tim ahli kesehatan, berbuka sama gorengan merusak kesehatan katanya. Rusak kesehatan, Pak? Enggak tahu deh. Coba teliti nanti tim ahlinya. Tapi kalau sudah berbuka dengan korma, dengan yang manis-manis, gorengan kemudian enggak apa-apa. Karena kan afdol, Pak, kalau kayak itu ya. Enggak afdol kalau enggak pakai gorengan tuh rasanya. Itu kebiasaan, soalnya kebiasaan. Tapi jangan yang pertama. Untuk pembatal itu jangan itu pembatalnya. Ya, minimal air. Air yang mana? Dingin atau panas atau hangat? Hangat boleh, panas lebih utama. Kenapa? Hawa tubuh lagi panas, minum dengan panas itu baru cocok dia. Jangan hawa panas minum es. Merusak lagi itu. Rusak itu, Pak. Tenggorokan rusak. Ya. Nah, kita kan menyalahi undang-undang ya. Ketika hawa panas, enaknya apa? Es. Gratis lagi. Pak, lampu semprong itu kalau lagi panas, Pak. Dikasih air, pecah nggak dia? Pecah, Pak. Sama ini lagi panas, Pak. Itu tenggorokan tuh dikasih es, rusak itu, Pak. Tidak bagus untuk kesehatan. Merusak pencernaan. Yang paling afdol, yang normal itu, ya rutopkan. Bapak punya diabetes. Ustadz, kami diabetes. Bolehkah rutop? Nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Justru obatnya malah. Obatnya itu, kan manis Ustadz? Iya. Manis rutop itu alami, Pak, dari Allah. Bukan seperti gula. Beda. Mentang-mentang obat, jangan sekilo makannya. Wah, ini obat nih, rutop makan sekilo kan? Karena berlebihan juga nggak bagus. Makan 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7. Setidaknya itu ganjil. Wah, Ustaz, kalau gratis 7 aja deh. 9. Tapi kalau bayar 1 cukup. Nah, intinya mau 1 kah, mau 3 kah, 5 kah, 7 kah, tidak ada masalah. Yang penting ganjil lebih utama. Setelah itu, ya Bapak baru minum. Baru Bapak berdoa. Apa doa Nabi? Hadis riwayat Abu Daud 2337. 2357. Hadisnya Hasan. Hasan itu. Hadis yang terbaik dari hadis-hadis yang lain. Nabi baca apa? Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Boleh. Walaupun hadisnya dhaif atau hasan li ghairihi. Boleh. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tapi kalau yang panjang-panjang itu enggak tahu saya itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Saya belum ketemu dalilnya. Saya tidak ketemu dalilnya. Tapi bolehkah dibaca Ustaz? Ya boleh saja. Doa itu kan tidak masalah. Tapi yang utama tentu yang Nabi baca. Itu lebih utama. Kalau saya sih menganjurkan. Kalau ada yang utama, kenapa enggak itu dipakai? Itu aja masalahnya. Bolehkah yang lain Ustaz? Ya boleh. Tidak, doa pun juga enggak masalah kok. Kenapa itu sunnah kan? Bukan wajib. Ya. Nah, jadi itu etika dalam berbuka itu. Ya. Di azan, Allahu Akbar, Bismillah. Makan korma atau minum air. Setelah itu baru doa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Mau ditambah lagi dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Boleh. Boleh. Ada hadisnya Abu Dawud itu. Cuma yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada yang bilang hadisnya itu hasan li ghairihi, dhaif naik dikit, hasan di bawah dikit gitu. Ya. Silakan. Kita berbuka. Berbukalah sekedarnya, jangan sekenyangnya. Sekedarnya. Kenapa? Ya nama kita dari pagi puasa kan, Pak. Kosong langsung kenyang 3 piring, itu merusak lambung juga itu. Enggak bagus. Ya sekedarnya aja lah. Ya terisi perut sedikit udah untuk penguat untuk maghrib. Selesai berbuka, sholat maghrib. Habis maghrib, mau makan silakan untuk penguat untuk nanti tarawih. Ya, isya, terus sholat tarawih. Tarawihnya terserah. Mau jumlah 8 kah? Mau jumlahnya 13, 8 tambah 3, 11. Atau 13, atau 21, atau 23, atau 39, atau 47, atau enggak terhingga, enggak ada persoalan. Semuanya berdalil. Tapi yang biasa, Nabi untuk dirinya 11. Kadang-kadang 13. Bolehkah 21, 23? Silakan. Sahabat melaksanakannya. Kata Nabi, wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ya. Kewajiban kalian ikut sunnahku dan sunnah sahabatku, kata Nabi. Atas legalitas Nabi, atas referensi Nabi, kita boleh amalkan amalan sahabat. Walaupun Nabi tidak kerjakan, tidak ada persoalan. Makanya yang 11, 13 seperti Nabi, bagus. Yang 21, 23 enggak ada persoalan. Jangankan itu, yang 39 juga boleh. Yang 47 silakan. Yang tak terhingga, tidak ada hitung-hitungan, enggak apa-apa. 2 salam, 2 salam, 2 salam terus sampai capek. Udah capek, witir 1. Kalau enggak capek-capek, Pak, mungkin lutut itu tulangnya itu kawat kali. Enggak capek-capek dia. Jam 8 mulai udah mau subuh, enggak capek-capek, tetap ya silakan. Namun begitu mau subuh wajib tutup dengan witir 1. Artinya etikanya witir 1 tutupnya. 2 enggak usah hitungan berapa ya? Enggak usah hitungan. Terakhir witir 1 boleh. Itulah mazhabnya Ahmad bin Hambal itu. Boleh. Ya. Namun kalau saya sih lebih cenderung, ini saya ini cenderung ke 11. Biarlah 11 tapi ada tumak ninanya. Ada santainya. Tarawih itu kan santai. Menikmati bacaan, menikmati gerakan. Lama dikit enggak apa-apa. Tapi khusuk. Biarlah 11 enggak apa-apa. Tapi ada kawan 2-3 enggak ada persoalan, jangan pertentangan. Jangan menjadi permusuhan, enggak boleh itu. Ya, di zaman Nabi enggak ada pertentangan kok. Di zaman sahabat enggak ada pertentangan. Sampai 4 mazhab enggak ada pertentangan kok. Mau 11, 13, 21, 23, 39, 47, enggak terhingga, enggak ada persoalan. Yang terbaik adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan diukur. Walaupun boleh nanti pengurus bilang sini lagi malam pertama. Bapak Ibu, 11 sudah biasa. 23 udah biasa itu. Untuk Ramadan ini biar hebat sedikit, tegar dikit, kita pakai 39 ya. Kita pakai 47 ya. Iya, kata jamaahnya. Malam pertama full, Pak. Malam kedua tinggal sebaris lagi. Yang lain kabur semua itu. Malam ketiga tinggal 3 orang. 1 pengurus, 1 marbot, 1 jamaah. Mereka gantian tuh siapa imamnya. Pengurus 1, marbot 1, jamaah 1. Ya, mereka gantian jadi imam. Malam keempat
Yang pengurus, izin Pak, kenapa? Meeting di kantor. Tinggal 2 lagi. Imam dengan jamaah. Malam kelima kata imam, kata jamaahnya, Pak ada urusan. Tinggal imam sendiri. Malam keenam jamaah nggak ada, bubar jadinya Pak. Kenapa? Nggak kuat. Jangan paksa kalau kita nggak kuat. Udah cukup 11 saja, tapi kita tumak nina, bacaannya yang bagus, ya itu cukup. Artinya tarawihlah kita, qiyam Ramadan lah kita seperti Nabi dan para sahabatnya. Terus yang ketiga tuh, yang keempat, yang terakhir sahur. Kapan sahurnya? Sahur tuh sihir. Oh kok sihir Ustaz? Sahur dengan sihir sama akar katanya. Itu remang-remang artinya Pak. Remang-remang. Siang belum, malam lewat. Batasannya itu, batasnya. Pergantian. Nah, itu namanya sahur. Makanya di zaman Nabi itu Pak, kapan sahur? Ketika azan pertama dikumandangkan itu mulai sahur. Setengah jam menjelang subuh Pak, itu sahur Nabi. Azan pertama itu. Azan pertama. Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Azan Bilal itu azan pertama. Itu mulai sahurnya. Masuk waktu subuh, azan kedua. Azannya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Dia orang buta itu, buta. Begitu dia azan, Abdullah bin Maktum ini, Ibnu Maktum ini, Allahu Akbar, kata Nabi, imsak tiba. Tahan diri, kita mulai saum, kita mulai siam. Berarti sahurnya mendekati subuh. Batasnya azan subuh. Imsak kita azan subuh. Ya, itu imsak kita. Adapun sebelumnya itu hanya sekedar rambu-rambu peringatan. Bukan imsak namanya, ikhtiyat namanya. Ikhtiyat, hati-hati ya. Atau tanbih, hati-hati ya. Bukan imsak namanya. Kita udah lama tuh salah kalender itu. Imsak 10 menit menjelang subuh ya. Terus subuh, terus suruh, dan seterusnya. Imsaknya apa nih Pak? Lampu kuning. Salah. Imsak itu artinya menahan, siam artinya Pak. Puasa artinya. Islam menganjurkan, mengatakan puasa itu mulainya azan subuh. Mana dalilnya? Buka surat 2 Al-Baqarah. Ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Itu Quran bicara. Makalah kamu, minumlah kamu. Artinya sahurlah kamu. Sampai jelas mana benang merah, mana benang hitam, benang-benang putih. Artinya fajar. Apa tuh fajar? Subuh. Di Mekah tuh fajar namanya Pak. Di kita subuh namanya. Berarti sahur itu sampai waktu subuh. Begitu subuh masuk, stop. Hentikan semuanya. Nah, inilah 4 hal sebagai fikihnya Ramadan. Keringkasannya dari hal-hal sebelumnya diuraikan oleh ustaz yang lain ya. Untuk melengkapi keterangan tadi. Kita terjelaskan tadi keutamaan Ramadan sangat luar biasa, sambut kedatangannya. Setelah itu 4 ibadah yang diutamakan yang kita pahami. Bagaimana siamnya Nabi, bagaimana berbukanya Nabi, bagaimana qiyam Ramadannya Nabi, tarawih, bagaimana sahurnya Nabi. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini melengkapi kajian sebelumnya, kita jadi paham dan kita mengamalkannya dan semakin berkualitas Ramadan kita untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Udah masuk Isya ya? Oh, kalau masih ada Isya, kalau masih ada waktu silakan. Bapak Ibu bertanya silakan. Azan orang. Oh, cepat dia ya. Ya, silakan. Kalau gitu silakan mau nanya boleh. Atau ada lagi teorinya Pak, teorinya waktu masuk azan dulu. Azan dulu, ganti qobliyah kita diskusi. Itu bagus, lebih bagus malah. Belum ya? Oh, kecepatan ada juga tuh tempat saya tuh, juga ada tuh. Tempat saya juga ada Pak, 10 menit duluan dia Pak. Duluan dia Pak. Enak dia. Kalau berbuka dia cepat itu juga. Ya, silakan. Ada yang mau nanya boleh, silakan.
Ada mau nanya? Silakan. Kalau ada namanya nanya boleh. Benarnya bisa lanjut. Khawatirnya bisa tinggal separuh tinggal lagi. Tidak bagus, tidak bagus. Mendingan orang azan dulu. Azan dulu, setelah azan kita diskusi agak 15 menit. Itu boleh. Ya, ganti qobliyah kajian, itu boleh. Tapi kalau isya dulu, habis isya saya khawatir tinggal separuh lagi yang belum pulang juga. Tidak bagus malah, tidak efektif, Pak. Tidak efektif. Itu yang saya alami di masjid-masjid lain. Enggak tahu sini ya. Mungkin sama kali ya. Enggak jauh beda, Pak. Ya, tidak bagus. Saya maunya, Pak, mau saya ya, dari awal sampai selesai hadir semuanya. Ah, silakan. Ya. Pernah di zaman Nabi terjadi. Pernah. Sahabat sedang sahur sama Nabi. Ya. Sedang sahur. Orang azan. Ya Rasul, bagaimana ini? Kami sedang makan. Gimana nih? Kata Nabi, habiskan. Kata Nabi, habiskan. Yang mana habiskan? Yang di mulut. Jangan di piring. Yang di piring, Pak, bisa setengah jam lagi itu. Wah, udah habis di piring, masih ada tuh di cambung masih ada. Belum di kulkas lagi. Jadi itu namanya rukhsah, namanya keringanan. Keringanan bagi orang yang telat bangun. Itu bukan tiap malam lagi. Hah? Yang mana? Yang di mulut. Kalau saya memahami, Pak, yang di mulut, jangan di piring. Kalau di piring, Pak, masih kita baru segini, Pak, piring itu. Wah, kata Nabi, enggak apa-apa, lanjutkan terus. Nyantai lagi makanya, nyantai. Sudah selesai pula orang sholat, Pak, kita baru habis. Itu kan tidak benar. Itu hanya darurat. Saya cenderung mengatakan yang di mulut habiskan. Yang di piring, ya jangan dimakan. Cukup. Kan imsak tadi kan. Untuk toleransi, minum kan belum Ustaz. Minum nggak boleh. Minum mana? Ya yang gelasnya minum itu aja. Segelas, jangan tambah lagi 2 gelas lagi. Wah, yang di segelas minum. Kita belum minum kan? Yang di mulut habiskan. Yang di gelas minumlah. Boleh. Boleh. Wah, ini kan baru segelas, Ustaz. Belum ngopinya. Belum susunya. Belum tehnya. Itu nggak boleh. Bolehnya sekedarnya saja. Yang di mulut habiskan. Yang di piring, yang di apa? Yang di gelas minumlah. Itu boleh. Itu pun sewaktu-waktu, jangan tiap malam. Wah, mentang-mentang boleh, subuh besok ulang lagi. Tidak begitu. Undang-undangnya begitu azan subuh, stop. Imsak tiba. Stop, kata Nabi. Lampu merah. Boleh lanjutkan, habiskan di mulut bagi yang telat bangun, yang nggak tahu, atau lampu mati kan? Lampu mati dia sedang makan, orang azan. Atau sedang lampu mati, orang nggak azan, Pak, tapi lihat jam, astagfirullah. Nah, gitu. Lanjutkan, habiskan di mulut. Yang mulut habiskan, air yang di gelas habiskan. Boleh. Ada hadis khususnya. Itu namanya toleransi Nabi, Masya Allah, luar biasa. Islam itu tidak sakral juga ya. Islam itu tidak sakral juga. Islam itu ada juga toleransi Nabi. Masya Allah. Ya. Jadi jangan bikin Islam itu takut, menakutkan, tidak. Islam itu fleksibel sebenarnya, Pak. Yang penting dalilnya ada. Tahu dalilnya? Itu yang penting. Ya, silakan. Kalau saya lebih cenderung azan dulu deh. Biarkan untuk umum, soalnya kan untuk orang luar kan. Tuh, Pak, saya lebih cenderung Bapak azan dulu untuk orang luar. Orang luar soalnya orang kan nunggu-nunggu ini nih. Sebaiknya azan dulu untuk orang luar soalnya. Selesai azan kita lanjutkan diskusi 10 menit. Boleh. Silakan azan dulu. Ini untuk kita enggak masalah untuk orang luar. Azan dulu, Pak. Ya. Ya, agak sebentar. Silakan Pak nanya, silakan.
Oh, waktunya lebih kurang. Lebih kurang setengah jam lah. Kata Nabi sekira-kira membaca 50 ayat Quran, kata Nabi. Itu hadisnya. Kira-kira setengah jam lah. Azan pertama dan azan kedua. Nah, terus? Itu afdolnya, utamanya sahur. Makan malam namanya ya. Yang penting niatnya kan sahur. Waktunya di waktu tengah malam, bukan waktu sahur. Boleh. Boleh. Sah. Ya, karena sahur itu wajib. Tasaharu walau bijur matimak, kata Nabi. Sahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Wajib sahur, Pak. Wajib. Ya. Dengan kita berniat sahur, otomatis itu niat puasa untuk besok. Betul enggak? Kenapa wajib sahur? Nah, terkandung waktu niat di situ. Itu sebenarnya. Bapak besok enggak puasa. Ada niat enggak tuh sahur malam? Enggak ada. Tapi kenapa Pak sahur malam? Pasti mau puasa besok. Berniat untuk sahur, otomatis niat puasa namanya itu. Makanya wajib sahur itu. Walaupun kesiangan. Kan ada niatnya, udah ada niatnya. Ya. Wajib, sahur itu bukan sunat. Wajib. Nabi bilang kok, tasaharu walau bijur matima. Sahurlah kamu walaupun seteguk air, kata Nabi. Sahurlah. Jangan diabaikan sahur itu. Malah, fis sahur barokah, kata Nabi. Ada keberkahan di sahur itu, ada keberkahan. Dan bedanya, puasa umatku dan Yahudi, kata Nabi, di sahur itu bedanya. Umatku sahur, Yahudi puasa gak sahur. Nah itu, makanya harus sahur. Jangan abaikan sahur itu. Cari keberkahan di sahur. Keberkahan cari. Kadang-kadang kita sahurnya jam 12 malam. Jam 1. Kalau niat sih, kalau sah, sah. Gugur kewajiban, tapi berkahnya gak dapat. Gitu. Waktunya afdolnya itu yang kita tingkatkan. Jadi ada waktu yang fadilah namanya, afdol namanya, yang utama. Ya. Menyegerakan berbuka, melambatkan makan sahur. Kapan disegerakan? Begitu azan masuk, buka. Jangan lalaikan. Orang udah azan, masih mulai mandi. Kok mulai mandi Pak? Ya ntar sahurnya, ntar bukanya itu tidak boleh itu. Ya, Nabi katakan awalkanlah berbuka, awalkan. Begitu masuk waktu berbuka. Jangan pula orang belum masuk waktu azan duluan. Tidak boleh pula itu. Jadi artinya apa? Begitu masuk berbukalah. Segerakan berbuka tapi lambatkan sahurnya. Kalau bisa begitu selesai sahur, selesai makan azan subuh. Itu lebih afdol malah. Begitu pula tahajud. Tahajud itu begitu mendekati subuh. Kadang-kadang Pak jam 3 tahajud. Sampai setengah 4 tidur. Subuh setengah 6. Saat tahajud tiap malam. Tapi subuhnya telat terus. Itu enggak bagus. Yang bagusnya jam 4 mulai tahajud. Atau 4.15 tahajud. Begitu selesai witir, azan subuh. Itu bagus itu. Itu utamanya itu. Ya, silakan yang lain. Ya. Boleh. Patokannya bukan azan patokannya. Waktu masuk. Boleh. Aplikasi kan ada. Dan kita yakin waktu udah masuk. Boleh pakai itu. Kadang-kadang di masjid itu. Begitu orang waktu masuk. Marbotnya itu buka dulu dia. Berbuka dulu. Sudah kenyang dia baru azan dia kan. Ada begitu kan? Ada begitu. Harusnya nggak begitu. Harusnya begitu waktu masuk. Bismillah, minum air, azan langsung. Ini harusnya bagi marbot. Khusus muazin. Begitu waktu masuk ya, bismillah, langsung minum dia. Udah, langsung azan. Sekitar berbuka aja dulu, baru azan. Jangan orang azan waktu masuk, bismillah, makan korma 2-3 biji. Terus kolak agak 2 piring.
Ya akhirnya apa? Telat 5 menit, telat 10 menit, itu nggak bagus. Kita kan muadzin untuk orang lain kan? Orang lain. Dia yang paling pas begitu waktu masuk, baca bismillah, berbuka, walaupun dengan air seteguk, langsung azan. Habis azan, lanjutkan berbukanya lagi. Gak apa-apa. Azan sudah tepat waktu. Qomatnya undur dikit. Karena menunggu orang kan? Nah, itu lebih utama begitu. Ada lagi? Silakan kalau ada. Ya. Kita belum mandi wajib. Belum mandi wajib. Sahur duluan. Mandi wajib tidak ada kaitan dengan puasa. Tidak ada kaitannya. Kaitan mandi wajib dengan sholat. Kecuali sudah mau azan subuh, masih berhubungan, nanggung ini. Nanggung, masa digodoh besok malam? Kena tanggung diteruskan. Nah, itu batal puasanya. Batal kena kafarat malah kan? Ya jadi ya imsak tuh semuanya. Bukan hanya makan minumnya imsak, hubungan juga imsak. Tahan, stop. Kan belum mandi Ustaz, enggak apa-apa enggak mandi mah. Mandi nanti aja, mau sholat baru mandi, enggak ada persoalan. Jadi mandi wajib kaitan dengan sholat, bukan dengan saum besok. Itu kaitannya. Dulu ya di kampung-kampung Pak, orang salah pemahaman. Orang-orang tua itu Pak, ilmu gak sampai ke dia. Jam 3 mandi dia. Sebelum sahur, mandi dulu kenapa? Mandi wajib katanya. Ada mandi wajib dari menstruasi, dah habis berhubungan, mandi jam 3. Besok siang menceret dia. Kenapa menceret? Masuk angin. Memaksakan mandi tengah malam. Nah itu. Ya, jadi nggak ada persoalan ya. Habis berhubungan, ya berarti berhubungannya sebelum subuh masuk. Ya, udah telat bangun, baru mulai berhubungan tuh nggak boleh tuh. Nanti tanggung lagi. Dilanjutkan orang azan, nggak boleh. Gitu Pak. Jadi intinya nggak masalah ya. Intinya mandi pun diundur sedikit nggak apa-apa. Karena dengan kaitannya dengan sholat. Paling risikonya apa? Subuhnya terundur, paling itu risikonya. Jadi cukup sahur misalnya jam 4 sahurnya kan, atau setengah 4, udah usah mandi dulu sebelum sahur. Cuci tangan, bersih-bersih, gosok gigi, udah kita makan dulu, sahur dulu. Nanti udah mendekati subuh, baru mandi, nggak apa-apa. Boleh. Ada lagi silakan ada lagi. Bapak Ibu, ini soalnya ini darurat. Saya tadi diminta jam berapa tadi itu? Diminta udah sore ya. Asar diminta, masih untung nih saya kosong hari ini. Karena kosong itulah takdir Allah barangkali ya. Takdir Allah tuh jam asar diminta Pak, saya lagi nyantai di rumah itu. Nyantai di rumah tadi. Kenapa nyantai Ustaz? Karena Covid ini. Kalau enggak Covid Pak, mana bisa dadak begitu. Ya, karena Covid inilah jadi banyak di rumah saya, banyak online di rumah kajiannya. Tadi pas maghrib kosong kan, diminta pada asar Ustaz nanti malam. Nanti malam. Lihat jadwal, kosong. Siap. Harusnya Ustaz siapa harusnya? Lagi sakit ya? Kurang sehat dia. Ya, jadi saya hanya Ustaz pengganti malam ini. Insyaallah. Itu kan baru pengganti, jadi materinya materi yang ingatnya aja. Apa materinya? Katanya tadi kan, materinya apa? Mas ini udah, itu aja. Tanpa disiapkan sebelumnya, karena dadakan soalnya. Ya. Yang itu saya hanya mendoakan semoga Allah berikan kita sehat walafiat sampai Ramadan tiba, sampai selesai Ramadan nantinya. Semoga Allah kuatkan iman kita untuk bisa saum seperti Nabi dan para sahabatnya. Minimal mengikuti langkah Nabi dan sahabatnya. Yang wajibnya disempurnakan, yang sunnah pun disempurnakan. Sehingga ibadah kita di tahun ini lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kuncinya apa? Ada kemauan, ada niat, ada ilmu. Itu kuncinya. Kalau ilmu nggak punya mah semangat ada.
Niat ada, tapi ilmu nggak ada. Nggak akan meningkat dia. Makanya ada semacam pembekalan sebelum Ramadan. Itu penting itu. Ya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona ini. Sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal, bekerja, berusaha pun dengan maksimal. Mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya istiqomah dalam pengajian dan menuntut ilmu-ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.